waktu itu masalah utang piutang, dia mempunyai masalah utang piutang. Akhirnya dia ke Alas Ketongo ini tujuannya mencari solusi. Apa solasi? Iya, kalau dia cerita mencari solusi. Nah, solusinya ini ya saya lihat pada waktu itu rame-ramenya togel, jadi dia berkecimpung di situ. Tapi yang sosok Pak Han ini, ya ini yang saya sangat pada waktu itu sangat membuat saya ini sangat ingin tahu sosok Pak Han. Penasaran. Karena pada waktu malam beliau ini selalu sembahyang, tapi sembahyang caranya dia, karena dia menganut kejawen, kalau orang berbicara lah kejawen. Kalau saya tanya kan dia seorang kejawen atau seorang kapribaden betul. Tapi saya tidak paham benar ketika itu saya tidak paham benar, karena kita seorang muslim ya wes lah, apa yang dia kerjakan ya kita cuekin. Cuma saya malam saya lihat, saya belum tidur, Pak Han itu selalu meditasi. Ya Pak. Terus akhirnya lama-lamaan saya ini tanya, penasaran, Pak Han tujuannya di sini itu apa? Dia menjawab, tidak ada tujuannya. Saya di sini menuruti isi hati saya mau ke sini ya saya ke sini. Dan di sini saya tidak ingin apa-apa, saya hanya ingin berdoa. Hanya itu. Ya main. Akhirnya saya mengamati terus dia, dan Pak Han ini tidak seperti kebanyakan orang. Dia sangat halus sopan sekali dan sangat berhati-hati sekali menjaga perasaan orang itu, sangat berhati-hati sekali. Dan tidak begitu kenal, tidak seenaknya sendiri atau sok kenal, enggak. Jadi, akhirnya Pak Han ini tanya kepada saya, ya Mas Karisma nyapo jadi nang ini ada apa gitu. Akhirnya saya cerita, Pak aku bingung Pak Han. Nyapo bingung, kenapa bingung Mas Karisma? Bingung Pak Han, aku akan masalah. Jadi saya terlalu banyak minta modal ke orang tua, dan pada waktu itu saya sudah menikah dan saya berharap ini sukses. Karena di awal-awal ini koyok-koyok sukses, tapi akhirnya tidak sesuai. Nah, saya cerita juga pada saat saya punya showroom, itu pernah pada waktu saya di showroom itu salah satu mobil itu dibeli oleh seorang kiai ternama, yang saya tidak sebut namanya. Nggak bisa sebut namanya, itu dibeli oleh seorang kiai ternama. Dan pada waktu pertama kali datang itu, yang datang itu ini suruhannya atau asistennya. Jadi dia suruh carikan mobil yang berjenis sedan. Akhirnya saya berikan itu jenis sedan, tapi tidak diberikan, tidak membayar penuh. Jadi saya suruh nanti pelunasannya, saya disuruh ke daerah Tuban pada waktu itu, di pondoknya di daerah Tuban, pondok pesantrennya. Terus saya suruh langsung antarkan ke BKP. Pada waktu saya mengantarkan ke BKP dan meminta uang pelunasan ini, kiai ini tanya pada saya, si Nom ini kerjanya apa Mas? Kok wis duwe showroom mobil? Akhirnya saya cerita, dan dia tanya pada saya, terus kok si Nom ini wis duwe showroom mobil, terus duwe usahanya apa Mas? Kontraktor. Ketika
Ini ceritanya sebelum jatuh apa? Sebelum saya cerita ke Pak Han. Oh, cerita ke Pak Han. Cerita ke Pak Han. Cerita ke Pak Han. Seperti itu. Nah, Kiai ini kan ngomong ke saya, Mas, lek sampean dolanan kontraktor kuwi nang Indonesia ini sampean kudu kenal 3M. 3M. Apa itu? 3M? Menipu, menjilat, mencuri. Waduh. Nek sampean iki gak iso, padahal itu seorang kiai. Seorang kiai. Iya. Ulama terkenal. Saya tanya, "Duh, ngopo niku kiai 3M menjilat, menipu, mencuri?" Nah, awakmu ora duwe sifat menjilat, menipu, mencuri, ora dadi. Awakmu kudu sifat menjilat, menipu, mencuri. Nek ora percaya ya wis apa lakonono di sini. Akhirnya saya lakoni, saya jatuh. Itu saya ceritakan ke Pak. Maksudnya tidak melakukan 3M itu apa? Gimana? Melakukan atau tidak melakukan, akhirnya jatuh. Akhirnya jatuh karena pada waktu itu ulama itu ya itu tersenyum dia. Andai kan kita bisa melakukan itu, tapi pada akhirnya pasti terjatuh. Tapi bisa merasakan sesaat atau agak panjang tenar gitu. Tapi akhirnya akan terjatuh. Nah, saat saya bercerita hal pengalaman itu ke Pak Han ini tersenyum, terus dia berkata, "Ini Mas Harisma, aslinya sampai ini jatuhnya bukan karena apa-apa atau bukan karena sebab apa-apa, karena ya teko awake sampeyan dhewe, dari diri kita sendiri. Jadi awakmu harus, Mas Karisma harus banyak koreksi diri sendiri." Nah, dari situ saya ngomong, "Luwes Pak, saya sudah koreksi diri sendiri." Pembenaran diri ya? Pembenaran diri, merasa. Terus Pak berkata, ya cobalah dievaluasi lagi kesalahannya. ya, karena pada waktu itu Pak Han mengatakan bahwa kadang manusia itu berkata bukan dari rasanya, tapi dari angan-angannya. Mungkin Mas Karisma berangan-angan sudah koreksi diri, tapi yang koreksi angan-angannya. Jadi bukan dari dirinya Mas Karisma sendiri yang rasanya Mas Karisma. Jadi saya bingung. Terus akhirnya Pak Han menjelaskan tentang ini saya tidak bercerita tentang ajaran kepribadian, tidak ya. Tapi pada waktu itu karena Pak Han ini seorang kepribadian, dia berkata dengan bahasa kepribadian, bahasa beliau sendiri sebagai seorang kepribadian. Akhirnya dia berkata bahwa sopo sing ngerti awake dhewe berarti ngerti ilmu pengetahuan. Akhirnya dari situ saya mencoba mengerti atau saya mencoba memahami apa sing dikatakan Pak Han, apa yang dikatakan Pak Han piye toh. Akhirnya saya mengikuti dia. Ya setiap malam kita ngobrol-ngobrol sampai suatu saat dia ngomong bahwa gelem gak Mas Karisma ini belajar kapribaden. Apa Pak Han kapribaden? Kapribaden di situ Pak Han mengatakan bahwa belajar tentang pribadi. Jadi Pak Han bercerita tentang seperti alas ke Kongo ini.
Jadi Alas Ketonggo ini ya dibilang sakti menurut bahannya, dibilang tempatnya untuk mencari kesaktian menurut bahannya tidak bisa, karena tidak ada yang sakti di dunia ini. Jadi kalau mau menyelesaikan orang-orang seperti saya, seperti Pak Budi, dan mungkin orang-orang lain di situ, terus mencari solusi di Ketonggo ini, ya Pak An mengatakan ya, tidak mungkin ada berhasil terselesaikan. Gitu. Mustahil. Jadi kalau saya ini permasalahan saya pada saat ini dengan rumah tangga, dengan istri saya karena saya jatuh, akhirnya tidak punya uang, terus takut pulang ke rumah menjadi masalah. Tidak bisa selesaikan di Ketonggo, saya harus pulang. Begitu. Pulang, Mas Karisma harus pulang. Jadi mengatakan dengan jujur keadaan Mas Karisma sekarang. Dari situ akan nanti ada penyelesaian. Kalau diselesaikan di sini nanti angan-angan terus yang berjalan dan berkembang. Jadi di sini kalau mau berdoa boleh. Jadi ada bahasa peribahasa atau kata-kata bijak yang apa ya namanya, kata kiasan yang dari ajaran kepribadian tentang Alas Ketonggo bahwa Ratu Adil kuingko muncul teko Alas Ketonggo. Maksudnya ratu itu rasa sing tumata. Jadi rasa yang sudah tertanam. Metu teko Alas Ketonggo kuwi berarti metu teko kentekiko. Jadi sini tempatnya rasa. Ratu Adil nang Alas Ketonggo dikancani tekek. Hanya suara-suara binatang. Jadi bahan akhirnya bercerita bahwa sebenarnya yang dialami manusia sekarang ini banyak manusia bingung, banyak manusia stres karena hati nuraninya ini atau rasanya ini tidak pernah dihiraukan. Cenderung kepada akal pikiran, ponco indro, dan budi mengerti. Jadi ukurannya hanya kalau budi mengerti itu ukurannya hanya benar atau salah, jelek atau bagus atau baik. Sedangkan akal pikiran ini hampir sama juga. Jadi selalu mencari salah atau benar atau baik atau mencari sesuatu yang lebih. Sedangkan atau yang maksudnya ke angan-angan. Sedangkan ponco indro ini tidak bisa tidak bisa digodeli. Seperti kelihatannya melihat wanita itu cantik, ternyata hatinya buruk. Melihat durian ini enak, kalau dibuka rasanya anyep. Kayak seperti kita melihat laut. Iya. Laut kan seakan-akan kan biru, ternyata tidak. Iya. Nah, saya dikembalikan ke kebenaran pada waktu itu oleh Pak An bahwa Mas Karisma ini sekarang saat ini digulung rosone. Karena selama ini Mas Karisma ini tidak mendengarkan rasanya, tidak mendengarkan hati nuraninya. Berarti bisa saya potong sebentar, Mas Karisma. Jadi di situ Anda mengalami proses berkesadaran diri. Iya. Jadi kesadaran diri panjenengan dilahirkan ketika itu. Iya. Iya. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi saya disadarkan dengan ketidakteringatan saya atau ketidaktahuan tentang apa yang saya lakukan sekarang ini sampai pada waktu itu. Dan akhirnya dari situ saya